saya ingin bertanya dulu nih dok. Boleh. Ya, boleh mas ya? Boleh dong. Ya dok. Setiap mendengar berita dok, setiap meningkatnya angka positif penyakit COVID, kita pasti merasa cemas ya dok ya. Iya. Bagaimana sih dok cara menyikapinya biar kita tidak terlalu was-was gitu kan? Atau natural seperti biasa gitu? Gimana dok? Natural. Iya. Mantap. Terima kasih Mbak Ya. atas pertanyaannya. Selamat siang para netizen, EMC people, Iya. City, Tang Citizen. Tang City, Tang Citizen. Tang Citizen, Skandis. Citizen, and Skandis. Skandinavia ya, Apartemen ya. Skandinavia Apartemen ya. Terima kasih waktu yang diberikan kepada saya. Jadi sesungguhnya era pandemi kita ini yang sudah berlangsung kurang lebih 10 bulan ya, dari Maret sampai sekarang Desember, Januari ya, memang banyak sekali menyebabkan perubahan ya, dalam tatanan kehidupan kita ya. Antara lain kalau dari sudut pandang kami ilmu psikiatri, antara lain adanya namanya gangguan kecemasan ya. Nah, kalau sudah disebut gangguan kecemasan tentu akan merupakan suatu hal yang tidak lazim lagi ya, sudah merupakan disorder, disease ya, jadi sudah keseimbangan mental seseorang itu sudah berubah ya. Jadi kalau kita sudah dikategorikan adanya gangguan kecemasan itu ada gejala-gejala. Oke. Gejalanya Gejalanya. anxiety, worries ya. Worries. Kemudian irritability. Bahasa Sunda semua tuh. Ya, silakan nanti terjemahkan deh. Coba terjemahkan mas. Kamu kan pintar soalnya. Saya ketahuan banget jadinya Sunda kisah. Irritable gitu loh. Irritable. Nggak tipis tapi tebel. Iya. Oke. Worries. Ketidaktenangan, kegelisahan. Kegelisahan. Kalau sekarang istilahnya apa itu? Apa istilahnya? Galau. Lebih dari galau. Pusing itu mah galau mah. Ini lebih dari galau. Kayaknya sering galau nih. Galau gelisah antar lanjut atau udahan kan? Baik. Iya. Dan gangguan-gangguan lainnya ya, kalau menurut DSM Stres itu gitu, ya. betul ada gangguan tidur, ada gangguan physically dan macam-macam lagi ya. Nah kalau sudah disebut gangguan tentu pada dirinya sendiri atau pada orang sekitarnya. Nah, dan kita melihat ada perubahan ya dari kegiatan dia baik di rumah, baik di kantor, ya, tidak lagi seperti biasa yang ditunjukkan. Jadi kecemasannya itu terus menerus. Kalau kita sebut gangguan kecemasan, ya, berlangsung terus menerus, ya, dan ada kategori waktu dan lain sebagainya. Ya, jadi everyday hampir dia tidak tenang, gelisah, ya, Tidur tidak nyenyak. tidur tidaknya, gangguan tidur, gangguan makan dan keluhan-keluhan lainnya. Dan itu bisa berlangsung ya, sampai berbulan-bulan. Wow. Bukan sehari 2 hari. Kalau sehari 2 hari mungkin belum gangguan. Itu berlangsung kalau kategori kita itu kalau sudah lebih dari 6 bulan kita sebut gangguan. Lebih dari 6 bulan ya dok? 6 bulan, biasanya 6 bulan. Kalau gangguan kecemasan misalnya generalized anxiety disorder, artinya gangguan cemas yang menyeluruh, betul-betul dia dalam situasi yang anxiety, cemas itu sampai 6 bulan tidak hilang-hilang, ya kita sebut gangguan kecemasan. Tapi kalau baru sehari 2 hari hilang, kemudian minggu depan datang lagi ada berita lagi baru cemas, ya itu belum tentu ya. suatu gangguan kecemasan. Hanya periodikal saja. Tadi dok yang tadi dokter sampaikan pengaruh juga terhadap makan ya dok ya. Yuk. Nah kalau kita misalnya nih kita kan juga kalau misalnya lagi cemas itu nafsu makan lebih banyak atau berkurang dok kalau kita Bisa dua di macam. posisi sedang galau tadi Ya. gitu. Tapi ada yang cuma makan jadi banyak. Ya, itu dia. Ada dua macam, tergantung masing-masing personnya ya. Jadi ada yang namanya anoreksia, nggak mau makan sama sekali. Ada yang malah sebaliknya bulimia, makan melulu. Kita lihat, kita kira dia enak, padahal dia lagi cemas. Oh, gitu. Kalau cemas dia makan terus sampai kadang-kadang dimuntahkan, makan lagi dimuntahkan. Nah, yang terkenal kan itu kan, yang meninggal kecelakaan itu diikuti oleh wartawan.
Oh, Lady Di. Bulimia dia. Kalau dia sedang cemas dia mau makan banyak lagi makan. Jadi bisa anoreksia, tidak mau makan sama sekali, kurus orangnya, atau malah sebaliknya makan melulu. Tandanya dia sedang dalam galau berlipat-lipat. Bukan galau biasa. Benar-benar dalam suatu keadaan kecemasan yang banget. Bisa. Jadi gangguan makan bisa, gangguan tidur bisa, gangguan motorik bisa, tremor bisa, bisa gemeter. Kalau jalan kita lihat dia kok kayaknya enggak itu lagi, enggak mantep begitu ya. Gangguan motorik dan gangguan lainnya macam-macam. Gangguan pikiran bisa ya. Macam-macam. Sekali ya, lengkap ini. Oke, dokter, ini ada pertanyaan dari Citizen, dari @Jesslyn Zoli. Oke, bagaimana cara untuk mengurangi stres dan kecemasan selama pandemi COVID-19 ini? Pertanyaan bagus banget. Karena ada kaitannya dengan pandemi, tentu yang pertama, alangkah baiknya kita batasi informasi tentang pandemi. Jangan dilototin terus TV-nya tuh. Lihat udah berapa angka kematiannya, udah berapa angka positifnya, udah berapa di negara Amerika 3.000 sehari. Amerika pernah 3.000 sehari meninggal loh. Wow. Ya, rata 1.000, 2.000, 3.000 saya baca sehari orang meninggal. Amerika nomor 1, dia juara pertama. Ya, sedangkan kita sendiri sekarang yang meninggal sudah berapa? 24.000 lebih yang meninggal. Ya, jadi barangkali batasin informasi-informasi tentang pandemi itu, batasin. Dan kemudian kalaupun mendapatkan informasi dari sumber manapun, informasi yang benar yang didapat, jangan informasi yang hoax. Hoax itu jangan didengerin. Kemudian berita-berita yang belum tentu benar tadi kemudian dibumbu-bumbuin lagi sehingga menyebabkan kita jadi ketakutan. Padahal sesungguhnya COVID ini kan katanya 80% sesungguhnya sembuh. Betul. Ya, kenapa kita harus takut? Kalau kita sendiri dalam keadaan imunitas yang baik, ya akan sembuh walaupun kita terpapar. Jangan berpikir. Tinggal 20% itu pun masih ada beberapa kategori lagi yang betul-betul meninggal itu biasanya itu memang sudah ada komorbid, penyakit penyerta. Kalau kita, penyakit pada dan lansia orang tua. Kalau orang muda rata dia sembuh ya. 80% ya dok ya. Betul, jadi tidak perlu terlalu cemaskan. Betul, jangan dianggap COVID ini adalah mesin pembunuh semangat untuk hidup. Jadi harus positif ya dok, positif, semangat dan optimis kita bisa melewati hal ini. 10 bulan mungkin nanti pas 11 bulan COVID udah selesai. Amin. Dengan ditemukannya vaksin. Nah, kita diharapkan untuk mau divaksinasi. Betul. Karena sudah terbukti vaksin yang kemarin di Bandung itu 60 berapa persen? 65,3% efektif. Artinya bisa menimbulkan kekebalan pada orang yang divaksinasi. Baik. Artinya dikurangi rutinitas kita menonton televisi. Informasi mengenai COVID. Betul, mendingan nonton aja drakor, udah. Betul. Tamatin udah langsung episode 50 seharian udah. Daripada kita harus nonton peningkatan apa itu peningkatan tutup. Jadi semakin kita lihat berita tentang COVID itu malah pengaruh ya dok. Semakin berpengaruh kita jadi stres. Stres sendiri. Takut ada bawaan penyakit asma, jantung itu kan malah jadi timbul yang baik buat kesehatan tubuh kita. Dan kemudian jangan lupa tadi kan baru 1 itu, yang lainnya kan protokol kesehatan. Sekarang kan 5M bukan 3M lagi kan? 5M dok. Apa 2M-nya? Coba. Ya, kan 3M-nya memakai masker, jaga jarak, mencuci tangan, menghindari kerumunan, ya, menjaga jangan terlalu lama dalam ruangan yang tertutup, lebih dari 4-5 jam. Karena kalau ada satu di sana yang menderita, bisa semua yang ada di ruangan tertular. Nah, kita baca itu ada kasus itu. Ada kasus lagi nih dari @real_68. Saya bersama pasien kanker anak dengan imun tubuhnya yang sangat rendah dan orang tuanya selalu merasa cemas akan kondisi anaknya dengan adanya wabah COVID. Bagaimana hal yang bisa saya lakukan dok untuk memberikan dukungan, ketenangan dan support bagi pasien kanker anak beserta orang tuanya sehingga dapat menjalani pengobatan dengan tenang dan aman dokter.
Jadi case ini pada orang tua yang mendampingi anak yang sudah menderita kanker. Nah, kanker itu sudah satu kita sebut kalau istilah kami itu untuk menjadikan seseorang itu sakit ada yang namanya stresor psikososial bisa. Nah, salah satu stresornya anak yang sakit kanker itu. Stresor yang lain sudah menunggu sekarang ini semua orang, pandemi COVID. Jadi ada dua stresor. Kemudian si ibu atau orang tua sendiri berpisah kan, mungkin kalau dia di rumah sakit berpisah dengan keluarga itu sudah jadi stresor. Berada di rumah sakit pun sudah merupakan suatu stresor. Ya, meninggalkan pekerjaan sehari-hari, mungkin dia tadinya seorang perawat, seorang dokter, seorang pegawai kantor, ya, ditinggalkan pekerjaannya itu sudah satu stresor. Jadi stresornya banyak sekali. Nah, kalau memang si ibu itu memang sudah menunjukkan gejala-gejala seperti yang saya sampaikan tadi, ya, ketidaktenangan, ya, anxiety, ya, kita sebut worries, ya, cemas, ya, dalam waktu sehari itu berlangsung terus-menerus sampai mengganggu kegiatan fungsinya sebagai seorang ibu yang harus merawat anaknya. Ya sebaiknya dia harus dirujuk. Kalau memang sudah waktunya dirujuk, ya dia sendiri sudah tidak dalam kondisi yang siap untuk merawat anaknya, boleh mendapatkan pengobatan yang keahlinya lah, antara lain ke psikiater, dokter sekali ya boleh. Iya. Betul. Kembali lagi ya dok ya. Iya. Jangan ragu-ragu ya Mas Bobi ya. Jika ada yang konsultasi gitu ya, bisa datang langsung. Jadi kalau sudah mengganggu fungsi, ya fungsi sudah mengganggu fungsi ya dok ya. Sebagai ibu yang mendampingi anaknya dan dia sendiri sudah tidak bisa berperan lah ya, sebagai seorang pendamping, caregiver bagi anaknya. Kalau memang sudah waktunya untuk konsultasi, monggo jangan ragu. Dan kita juga nggak bosan-bosan mengingatkan kepada teman-teman Tank Citizen, EMC People, juga Skandis, kalau ke rumah sakit juga jangan takut, iya, ya. Jangan takut. Karena apalagi di rumah sakit EMC ini tuh sangat-sangat menerapkan ya protokol pemerintah. Iya. Aman kok. Tadi saya juga dari pakaian turun. Gimana Mas? Tadi langsung kan Mas? Kayak rumah sendiri gitu, nyaman. Iya. Terus iya, ada lagi dok. Untuk mengatasi dok kalau kita cemas gitu, ada tuh obat-obatan gitu yang kita perlukan untuk mengatasi kecemasan yang berlebih gitu dok, gitu. Atau dengan cara apa gitu? Obat-obatan? Iya. Ada obat-obatan? Ada nggak dok? Apa perlu tidak gitu menggunakan konsumsi obat untuk? Ya. Tadi misalnya kasus tadi ya, ibu yang tugasnya sebagai caregiver, caregiver anaknya yang sedang sakit, dia sendiri sudah tidak dapat melakukan fungsinya sebagai seorang ibu kah, seorang pendamping kah, ya, karena tugas seorang ibu itu luar biasa loh ya, bukan satu bukan dua, tapi kadang-kadang kita sebut 24 jam kerjanya, ya. Nah kalau dia sudah tidak bisa berfungsi lagi, memang sudah waktunya dia harus konsultasi ke ahlinya. Antara lain kita akan berikan obat. Obatnya tentu namanya anti cemas. Obat anti cemas. Ada lah anti cemas. Anti cemas ya? Berupa tablet atau suntikan? Tablet ya, tablet saja. Oh, tablet saja. Tablet yang akan kita berikan akan menghilangkan kecemasan yang memang dirasakan oleh si ibu misalnya tadi pasien tadi ya. Jadi akan mengurangi berdebar-debarnya, rasa tidak tenangnya, rasa gelisahnya, ketakutannya. Mungkin fear dalam tanda petik, karena fear dengan cemas itu agak berbeda sedikit, ya. Tapi obatnya sama juga ya, anti cemas. Iya, harus dengan resep dokter ya. Betul. Biasanya dan aman ya. Ya, betul. Dan kalau sudah dapat obat biasanya langsung everything is Oke. Ada lagi tuh ada. Ya, ini dari Risa kok Sasih 6. Oke. Saudara saya mudah cemas jika mendengar kata-kata yang berkaitan dengan bencana. Wow, akibatnya jadi marah-marah tidak jelas. Ini dampak selama masih jadi wartawan meliputi korban. Mengatasinya gimana ya? Oh, jadi ini tuh mungkin dulunya seorang wartawan nih, ya kan? Terus sering meliput korban, akhirnya jadi mungkin ada trauma gitu kan? Bencana, langsung mulai. Jadi efeknya sering marah.
Iya, jadi marah-marah itu jelas gitu. Iya, Terus, jelas tuh. iya, gimana nih dok mengatasinya nih Kak? Ya. Jadi dia ada riwayat sebelumnya dia mengalami hal-hal yang trauma ya, kayak trauma. Menyaksikan langsung bencana terjadinya suatu bencana ya. Ada satu jenis macam penyakit yang kita sebut PTSD, post traumatic stress disorder. Artinya stres yang terjadi setelah suatu kejadian sangat hebat, sangat mencekam, sangat menakutkan, yang tidak bisa dilupakan. Yang tidak bisa dilupakan seperti bencana alam gitu ya. Kebakaran rumah, dia menjelaskan rumahnya terbakar habis, atau tsunami, gempa bumi, atau ini crash ya, seperti sekarang baru sedang terjadi pesawat yang jatuh. Kalau ada yang selamat, itu kejadian itu bisa menjadi pada satu saat nanti ke depan dia akan mengalami yang namanya post traumatic stress ya, bisa ya. Nah itu kalau sudah terjadi hal seperti itu ya itu suatu bisnis lagi, sudah penyakit ya, harus kita atasi. Tapi kalau belum sampai suatu gangguan betul ya, mengatasinya ya barangkali satu hindari hal-hal yang akan menimbulkan ingatan memori dia tentang misalnya ada kejadian yang mengerikan ya jangan dekat-dekat, nonton TV jangan hal-hal yang berkaitan dengan bencana-bencana yang mengerikan. Jadi harus happy aja dok ya. Tapi ini sudah sampai marah-marah gitu dok. Sampai marah-marah tidak jelas gitu. Misalkan kapalnya ini kusut misalkan gitu. Berarti ganti. Mungkin jelek. Dikit-dikit langsung jadi masalah gitu. Artinya dia memang harus dirujuk aja langsung ya. Sebaiknya karena sudah ada perubahan behaviornya lah ya, perilakunya yang tadinya cuma lembut, tutur katanya baik kepada keluarga tiba-tiba berubah jadi marah-marah terus, itu sudah sangat mengganggu dan dirinya sendiri dan lingkungannya. Itu sudah waktunya dibawa konsultasi, jangan ragu-ragu. Betul dok ya. Jadi ketika sudah mengganggu sama sekali, silakan datang konsultasi ke dokter EMC, dokter Rosmaria. Tanda-tandanya kalau hal-hal yang kecil jadi marah-marah itu udah tanda-tandanya ya. Ngambil tisu robek dikit marah-marah. Nah, aku kalau marah kalau lapar. Nah ini juga kita harus berobat. Oke. Ada lagi dok ya dari Yusuf _26. Ada tips buat mengatasi kecemasan buat penderita bipolar? Apa cukup dengan obat bipolar yang rutin biasa? Nah itu juga ya istilah bipolar disorder, sakit bipolar itu sudah satu jenis penyakit ya, dan ada obatnya. Biasanya rutin diminum seseorang yang sudah dikatakan menderita gangguan bipolar ya. Nah apabila dia mengalami tambahan lagi gejala, misalnya bertambah cemas, ya boleh saja kita berikan anti cemas tambahan, walaupun sesungguhnya obat yang diminumnya itu antara lain juga untuk mengatasi cemas. Tapi kalau memang ada sesuatu hal yang menyebabkan dia dari keadaan sehari-harinya menjadi yang tadi tiba-tiba ngamuk-ngamuk, marah-marah, menunjukkan perubahan yang katakanlah ekstrim ya, kita boleh berikan tambahan anti cemas tadi yang seperti saya katakan obat tadi ya dok ya. Ada boleh ya. Jadi tetap harus konsultasi ke IMC dengan dokter. Iya. Berarti kalau untuk bipolar itu bisa sembuh atau terus konsumsi obat-obat terus dok? Kalau sudah didiagnosis gangguan bipolar disorder, biasanya akan membutuhkan waktu ya untuk mengkonsumsi obat anti bipolar itu ya, dalam jangka waktu tertentu. Mungkin saja kalau ada stresornya terus-menerus, kan ada kaitannya juga kadang-kadang dengan stresor yang seperti yang saya katakan. Misalnya apa stresornya tadi? Ya belum pekerjaan ya. Kemudian putus hubungan, misalnya ya. Contohnya ini pernah putus hubungan? Saya tidak ya? Nyambung terus. Itu aib sih ya. Ada berapa mas? Ada stresornya yang belum bisa kita skripsi, sidang. Betul. Maka akan dibutuhkan obatnya itu mungkin
kalau betul-betul sudah bipolar disorder biasanya memakan waktu ya. Lama juga ya. Lama juga, betul. Mau ngomong grogi dulu. Terus nggak kalau kayak gitu. Tapi nggak apa-apa. Penyakit hipertensi berapa lama minum obatnya? Hipertensi? Seumur ya. Seumur. Diabetes mellitus berapa lama minum obatnya? Seumur juga. Tidak apa-apa, kenapa? Iya. Ragu-ragu ya. Kalau memang tubuh membutuhkan, kenapa tidak kita berikan? Sama dosisnya tepat, akurat. Betul sekali. Dan Anjuran dari dokter ya dok ya. Iya. efek terapeutiknya, efek pengobatannya jelas. Dia bisa berfungsi kembali sebagai seorang karyawan kah, ibu rumah tangga kah, dokter kah, atau pekerjaan-pekerjaan lainnya. Ya, kalau dia berfungsi lagi, kenapa tidak? Dia membutuhkan. Jadi bukan ketergantungan, tapi kebutuhan dari tubuhnya, mentalnya, fisiknya akan obat tersebut. Apakah obat hipertensinya, diabetes mellitusnya, atau bipolar disordernya, atau penyakit lain yang membutuhkan obat dalam jangka waktu yang lama. Kenapa tidak? Betul.